Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisnorogen berjumpa dengan Anda sekalian. Kali ini kita akan mengulas yang berkaitan dengan kritik, saran, atau boleh dikatakan masukan untuk pengurus PSSI, khususnya Erick Thohir dan pengurus lainnya. Masukan ini merupakan unek-unek dari para legenda sepak bola, mantan pemain nasional dari angkatan tahun 70-an, 80-an, dan 90-an telah melakukan reuni dan juga sekaligus melakukan pertandingan silaturahmi di antara mereka, dan setelah itu melakukan diskusi tentang sepak bola nasional saat ini yang mereka berikan khususnya untuk masukan atau kritikan yang sifatnya membangun, dikoordinir oleh Yosef Herwiantoro dan John Muiz yang merupakan wartawan senior yang sering berulang kali mengadakan silaturahmi dengan para mantan pemain legenda nasional. Sebelumnya pun mereka yang tergabung di dalam wadah We Are Football Family ini sangat bermanfaat bagi para legenda karena satu sama lain setelah lama tidak berkumpul, bahkan hampir boleh dikatakan 40 tahunan kurang lebih, mereka dapat berkumpul dan tentu saja saling menukarkan informasi tentang keadaannya masing-masing. We Are Football Family kali ini memberikan masukan, kritik, khususnya untuk pengurus PSSI yang baru yang terpilih, Erick Thohir, dengan wakilnya Saiduddin Amali dan Ratu Tisa, serta members of Komite Eksekutif yang berjumlah 12 orang. Kiranya mendapat perhatian dan feedback lebih lanjut dari pengurus PSSI. Ini yang mereka harapkan. Sisi lain, memang di Jakarta saat ini ada beberapa wadah para pemain nasional yang bergabung pada Indonesia Football Ambassador yang diketuai oleh
David Sulasmono dengan pembina Roni Tanuwijaya, serta ada juga Indonesian Football Forever yang diketuai oleh Pari Jamie Francis, dan di sanalah berkumpul pada pemain-pemain ex tim nasional Indonesia, para legenda melakukan pertandingan atau bermain bola kembali untuk kebugaran dan kesehatan mereka, dan juga silaturahmi dan berkumpul untuk satu sama lain, tentunya sangat bermanfaat. Pada acara We Are Football Family yang dipandu oleh Joseph Herliantoro atau yang lebih dikenal dengan Kokomio, menampilkan masukan-masukan dari beberapa pemain legenda yang mewakili rekan-rekan. Anjas Asmara, pemain legenda yang dulu berambut gondrong dan juga merupakan pemain tim nasional di era tahun 70-an, mengkritik pedas PSSI. Diharapkan PSSI ada kepedulian dengan para pemain legenda timnas ini yang telah memberikan kontribusi, boleh dikatakan membela nama Indonesia di kancah persepakbolaan baik nasional maupun internasional. Dia minta perhatian apa yang pernah Ketua Umum yang lalu menjanjikan, misalnya kemudahan untuk bisa menonton event pertandingan yang diadakan PSSI. Dan ini, believe it or not, kejadian pada kejuaraan AFF yang lalu. Anjas Asmara ingin menonton dengan keponakannya, tetapi mendapat hambatan dari para pengurus PSSI. Anjas ibaratnya dipingpong ke sana kemari untuk mendapatkan karcis untuk menonton. Dan apa yang didapat, Anjas pun mendapat karcis yang berkelas, yang tidak diharapkan, yang sebenarnya telah dijanjikan bahwa setiap pemain timnas legenda dapat hadir menonton di tribun VIP. Dan ini masalah kecil tapi sangat tentunya menyakitkan hati kepada pengurus PSSI yang jangan menganggap sepele para legenda. Di sisi lain juga Anjas mengharapkan pengurus PSSI itu benar-benar loyal dan bisa mengurus sepak bola dengan profesionalisme, dan tentu saja diharapkannya jangan sampai neko-neko. Yang lalu mereka itu tidak becus mengelola sepak bola, khususnya mengenai
kompetisi dan pembinaan usia muda. Syukurlah sekarang kita mendapat pengurus baru dan kiranya terjadi perubahan dan khususnya sepak bola Indonesia bisa berprestasi dan bangkit kembali. Di sisi lain, Dede Sulaiman yang merupakan pemain yang berkiprah khususnya di tim Sinyo Aliandu di Piala Dunia tahun 86 dan di mana Indonesia hampir lolos ke Road to World Cup, tapi gagal karena dikalahkan Korea Selatan. Jadi yang juga merupakan top skor Galatama musim kedua di tahun 1981-82 itu mengatakan bahwa Indonesia saat ini terutama di kompetisi Liga 1 dikuasai oleh pelatih dan pemain asing. Dan ini sangat disesalkan karena klub yang sebenarnya harus memprioritaskan untuk memberikan kesempatan kepada pelatih-pelatih lokal Indonesia sendiri yang kualitasnya tidak jauh berbeda. Dari segi lisensi pun mereka pelatih-pelatih Indonesia memenuhi syarat dari AFC, Asian Football Confederation, yang memungkinkan persyaratan untuk Liga 1 di Indonesia itu memenuhi standar lisensi dari AFC, dan juga PSSI seharusnya memberi support prioritas kepada klub-klub untuk mempergunakan pelatih Indonesia sendiri, dan juga untuk pemain-pemain asing, walaupun ada kuota, diharapkan banyak pemain-pemain muda diberi kesempatan untuk mereka dapat mendapatkan jam terbang. Dan ini telah dibuktikan khususnya dari Persija dengan beberapa pemainnya muncul dan memperkuat kompetisi di Liga 1. Begitu juga dengan Persib Bandung, juga dengan PSM Makassar yang saat ini memimpin Liga di puncak klasemen sementara. Dede Sulaiman mewanti-wanti kiranya pembinaan usia dini dilakukan karena pembinaan sepak bola ini sangat penting untuk memajukan generasi per generasi, karena jangan harap Indonesia dapat berprestasi hanya pembinaan secara instan, dan tentu saja ini sangat dominan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Dan saat ini Dede Sulaiman pun menjadi talent scouting untuk pembinaan kompetisi pemain muda yang bekerja sama dengan Kompas Gramedia dan secara rutin melakukan kompetisi. Ajak
Sudrajat, legenda dari Persib Bandung, juga memberikan masukan tentang PSSI jangan memprioritaskan untuk program naturalisasi, karena program naturalisasi itu sebenarnya ingin membunuh tanda kutip talenta-talenta muda Indonesia, khususnya pemain-pemain yang ingin tentu saja berkiprah. Yang penting PSSI harus bisa membina kompetisi yang berjenjang sehingga pemain-pemain muda ini tentu saja pada saatnya akan tampil di level yang lebih tinggi. Saat ini naturalisasi belum terbukti untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Bahkan dengan naturalisasi, Indonesia saat ini masih terburuk di level Asia Tenggara. Sheryl Raymond Hatu yang menjadi kapten timnas Indonesia yang meraih medali emas SEA Games tahun 1990 di Manila, dan kiat-kiat dan pengalamannya kenapa mereka bisa mendapat medali emas, dan tentu saja ini dilakukan bukan hanya instan dengan training center misalnya 3 bulan, tapi ini telah dilakukan berjenjang sejak tahun 1986 yang bermula dari tim yang dibesut oleh Sinyo Aliandu untuk pra Piala Dunia tahun 86, mana Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia karena akhirnya kalah dari Korea Selatan. Selanjutnya tim ini dipercayakan kepada Dirce Matulavelwa, walaupun sisi lain Dirce meramu di mana pemain-pemain dari Galatama dan Perserikatan dia padukan, sehingga tahun 87 Dirce bisa mengantarkan Indonesia masuk semifinal di Asian Games tahun 86 Korea Selatan, dan selanjutnya di tahun 1987 mana Ruli Nere, Bambang Nurdiansa, Ribut Wahyudi, Heri Kiswanto sebagai kapten mempersembahkan emas yang pertama. Berlanjut dari tahun 87 pembinaan tim nasional 4 tahun, tim nas yang dipersiapkan untuk SEA Games Manila tahun 91 mengadakan uji coba di kejuaraan Presiden Cup Korea Selatan. Akhirnya mereka kalah dengan Malta, Korea Selatan dengan Mesir sampai kegagalan 12-0. Tapi Polosin, coach yang menangani mereka, berkata bahwa levelmu bukan dengan mereka, dalam hal ini Mesir, Malta maupun Korea Selatan.
levelmu tentu saja nanti di Manila SEA Games, dan akhirnya dengan semangat juang yang tidak mengenal lelah, baik pada waktu latihan Spartan seperti mereka lakukan di Singai, dengan latihan fisik secara militer, dan ditambah dengan tentu saja technical, mereka dapat menjadi juara di SEA Games tahun 91. Mereka dengan tekad bulat ingin membuat sejarah baru bagi persepakbolaan Indonesia, dan mereka secara nasionalis tidak memikirkan masalah materi atau keuangan yang saat itu boleh dikatakan PSSI dari segi keuangan sangat memprihatinkan. Tapi dengan tekad yang bulat, diharapkan juga pemain-pemain muda nasional saat ini jangan sampai putus asa dan tidak mau kalah, tampil untuk membela bangsa negara. Tentu saja harus dengan kebanggaan dan tidak putus asa, karena kalian bisa kalau mau. Itulah harapan dari Raymond Pearl Hardy, yang juga dalam hal ini meminta kepada pengurus PSSI untuk melakukan keberdayaan dari asosiasi provinsi, asosiasi kabupaten, dan asosiasi kota untuk mulai aktif melakukan kompetisi sepak bola amatir di tingkat provinsi masing-masing, karena talenta datang dari kompetisi yang reguler. Dan kebetulan Raymond Pearl Hardy ini adalah salah satu komisaris dari Persebaya Surabaya, dan saat ini di Persebaya aktif melakukan kompetisi amatir, di mana 20 klub itu bertanding secara reguler. Timbullah pemain-pemain talenta seperti yang lalu Evan Dimas, dan yang terakhir Ferdinand Marcelino yang saat ini bermain di Liga Belgia. Itulah hasil yang merupakan hasil dari kompetisi. Jangan harap kalau PSSI tidak melakukan kompetisi berjenjang di usia muda, Indonesia dapat berprestasi